izinkan kami juga melaporkan bahwa Jakarta tahun 2020 ini keluar dari daftar 10 besar kota termacet di dunia. Biasanya kita ingin masuk daftar 10 terbesar, kalau urusan kemacetan kita ingin keluar dari 10 besar. Di tahun 2017, Jakarta nomor 4 di dunia, 2018 menjadi nomor 7, 2019 menjadi nomor 10, dan alhamdulillah di tahun 2020 kita menjadi ranking 31. Kemacetan tidak seperti sebelum COVID-19. Relatively memang masih ada kemacetan, tetapi tidak seburuk ketika COVID-19 belum ada. Tetapi problem Jakarta memang adalah di jumlah kendaraan. Pertanyaannya adalah bagaimana menggeser pengguna kendaraan pribadi misalnya ke transportasi atau moda transportasi umum. Pusing mengatasi kemacetan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya menyiapkan sejumlah langkah guna mengurai kemacetan di Jakarta, meneruskan program Anies Baswedan. Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pun menjadikan program pengendalian kemacetan dengan agenda prioritas. Ragam langkah ditempuh sebagai upaya pengendalian kemacetan diantaranya dengan program Anies, yaitu integrasi moda transportasi publik seperti bus Transjakarta, MRT, dan LRT yang memudahkan warga dalam berpindah moda. Misalnya lewat pembangunan MRT fase 2A dan LRT Jakarta fase 1B. Program-program peningkatan sarana transportasi massal di Jakarta salah satunya bertujuan mempermudah akses mobilitas warga dalam beraktivitas sehari-hari, sekaligus dapat menunjang pertumbuhan roda perekonomian. Pembangunan MRT fase 2A per 25 Februari 2023 telah mencapai progres 20%. Sementara itu, untuk LRT Jakarta fase 1B rencananya akan memiliki panjang sekitar 6,4 km dan konstruksi lelangnya dilakukan pada Juni 2023. Heru menjelaskan dalam proses pembangunan sarana transportasi massal ini, Pemprov DKI Jakarta bersinergi dengan beberapa pihak, termasuk dengan pemerintah pusat, seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, serta Kementerian BUMN. Salah satunya tampak dalam proyek penataan kawasan stasiun tahap 1, tahap 2, seperti di Stasiun Tebet, Stasiun Palmerah, dan Gondangdia. Kemudian, Stasiun Manggarai juga sedang dalam perencanaan untuk penataan lanjutan. Selain itu, untuk mengurangi penumpukan penumpang komuter lain di Stasiun Tanah Abang, penambahan jalur kereta juga dilakukan. Selain itu, dalam rangkaian presidensi G20 di Bali pada November 2022 lalu, Pemprov DKI Jakarta juga menyepakati perjanjian kerjasama pengembangan proyek MRT Jakarta dengan Jepang, Inggris, dan Korea Selatan untuk menjangkau lebih banyak wilayah dan mempermudah mobilitas masyarakat. Tidak hanya itu, kerjasama juga dilakukan dengan Pemprov Jawa Barat dan Pemprov Bekasi untuk membangun MRT Timur Barat. Proyek pengembangan MRT ini diharapkan dapat menambah minat masyarakat untuk beralih ke transportasi umum dan terjangkau tidak hanya di Jakarta tapi juga di wilayah penyangga. Menurut saya waktu pandemi sampai saat ini sih masih lebih macet sekarang sih. Kalau menurut saya iya. Waktu berangkat, waktu pulang kerja, kan saya di Cawang kerjanya, daerah Cawang. Jadi kadang macetnya lebih lama perjalanannya, Bang. Selanjutnya, revitalisasi halte Transjakarta juga terus dilakukan secara optimal. Beberapa halte ini sudah mulai beroperasi pasca revitalisasi, seperti halte Bundaran HI, halte GBK, halte Balai Kota, dan halte Kuitang. Adapun revitalisasi halte Transjakarta yang telah terintegrasi dengan stasiun KRL Komuter Line dan stasiun LRT adalah stasiun Cawang Cikoko. Memang awalnya program Anies Baswedan banyak ditinggalkan oleh Heru Budi Hartono. Usai pusing dengan kemacetan Jakarta, program Anies pun kembali dilanjutkan. Untuk diketahui, Anies Rashid Baswedan dilahirkan pada tanggal 7 Mei 1969 di Kuningan, Jawa Barat. Di masa kepemimpinannya, Anies berhasil membangun DKI Jakarta yang lebih dinamis dan mengutamakan kebutuhan masyarakat. Atas kontribusinya memajukan DKI Jakarta, Anies Baswedan menuai berbagai prestasi seperti Best Governor for Inclusive Economic Growth 2021, Top Leader on Digital Implementation 2020, dan Honorable Mention yang diraih pada Sustainable Transport Award 2020. International Transformative Urban Mobility menobatkan Anies Baswedan menjadi salah satu pahlawan dalam 21 Heroes 2021.
Anies mendapatkan gelar pahlawan transportasi dunia atas kesuksesannya dalam membangun transportasi mobilitas kota yang turut berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup warga Jakarta. Anies Baswedan dinilai pandai mengoptimalkan kondisi transportasi di Jakarta selama pandemi COVID-19. Di bawah kepemimpinan Anies, DKI menjadi salah satu kota pertama di kawasan Asia Tenggara yang berhasil meraih penghargaan Sustainable Transport Award atas program integrasi antar moda transportasi publik melalui Jaklingko. Tidak henti-hentinya, Anies Baswedan menunjukkan kontribusinya dalam membenahi transportasi publik di Jakarta. Di antaranya dengan terobosannya meluncurkan MRT Jakarta dan LRT Jakarta pada tahun 2019 lalu. Anies juga berupaya untuk mengintegrasikan transportasi publik baik secara fisik maupun pembayaran. Pengintegrasian transportasi publik tersebut dilakukan dengan membangun berbagai stasiun dan rute Transjakarta yang terintegrasi dengan MRT Jakarta, LRT Jakarta, serta mikrobus. Dalam mendukung program integrasi transportasi publik, Anies turut memperhatikan kenyamanan pejalan kaki dengan mengubah sejumlah tempat menjadi area khusus pejalan kaki yang nyaman. Terbukti dengan adanya sistem transportasi publik yang terintegrasi, jumlah penumpang transportasi publik di Jakarta berhasil mengalami peningkatan, salah satunya pada PT Transjakarta yang menuai sejarah baru dengan melayani sebanyak lebih dari 1 juta pelanggan per hari. PT Transjakarta kedepannya menargetkan untuk terus meningkatkan jumlah pelayanan armada bus, mulai dari bus rapid transit, non-BRT, dan bus mikrotrans. Nah, ini efeknya di Jakarta. Walaupun kita hari ini masih punya kemacetan, tapi look at what happened. Congestion level Jakarta 2017, 2018, dan 2019. Itu aja dulu dah, sebelum ada pandemi juga. Terus kemudian kita turun ke level, ini adalah ranking kemacetan dunia. Seluruh dunia ngalamin pandemi, bukan hanya kita. Tapi bahwa kita sekarang itu kemacetannya, tingkat kemacetan kita lebih baik daripada Tokyo. Padahal Tokyo itu public transportnya sempurna. What does it tell you? You have perfect public transport, okay? Yet your congestion level is 17 in the world most congested. Sebuah kota bisnis yang modern, yang diperlukan adalah facility that provide you certainty. Kenapa? Ya kalau congestion itu tergantung jumlah mobil dan panjang jalan, bukan soal ada public transport dan tidak. Has nothing to do. It's a simple logic.